Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deva Suci Musdalifah dengan NIM 14056250006. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk membahas salah satu fenomena dalam dunia pendidikan yang sangat amat krusial dan memerlukan perhatian lebih dari kita untuk mencari tahu akar masalah dan seluk-beluk dari permasalahan itu. Jadi teman-teman, fenomena yang akan kita kaji bersama ini merupakan fenomena yang menyangkut adab dan karakter siswa dalam dunia pendidikan. Dan saya sudah meringkas topik ini menjadi satu judul besar, yaitu kemunduran adab di tengah kemajuan zaman. Oke, mungkin sebelum kita mengkaji lebih mendalam terkait dengan fenomena ini, saya ingin menyuguhkan beberapa cuplikan maupun berita mengenai fenomena kemunduran adab ini. Ayo kita tonton bersama. Tanganilah. Wow, sangat amat menghela nafas panjang gitu ya setelah nonton videonya. Gimana pendapat teman-teman setelah nonton video yang tadi saya suguhkan? Cukup miris ya ngeliatnya. Bahkan sebenarnya bukan cukup lagi, emang sangat amat miris gitu ya melihat bagaimana pendidikan kita saat ini mengalami kemunduran adab gitu ya bagi siswa-siswanya. Oke. Dan hal ini benar-benar menjadi PR atau tugas besar untuk kita bersama, terlebih untuk kita para calon pendidik gitu ya, untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya fenomena ini dan apa sekiranya yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi dan mencari solusi agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi nantinya. Oke, kita kembali ke judul awal yang tadi sudah saya paparkan di awal. Apa coba? Yes, benar banget, kemunduran adab siswa di tengah kemajuan zaman. Jadi berdasar pada analisis yang sudah saya lakukan, sudah kita ketahui bersama gitu ya, bahwasannya saat ini kita berada di zaman yang terus-menerus mengalami kemajuan dan perkembangan dari segi teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pertanyaannya, kok bisa zaman semakin maju, tapi adab malah semakin mundur? Nah, cukup mengherankan ya. Apa nih penyebabnya? Apa nih yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu? Oke, mungkin kalau kita kaji bersama gitu, fenomena adab dalam kemajuan zaman ini memang memiliki keterkaitan yang kuat, memiliki korelasi antara satu dengan lainnya, di mana teknologi kan semakin mengalami kemajuan gitu. Contohlah hadirnya platform-platform sosial media seperti Instagram, Facebook, atau mungkin yang lagi hits di kalangan sekarang tuh TikTok ya. TikTok itu benar-benar dari yang muda sampai tua, dari tua sampai muda, memang banyak yang menggunakan aplikasi TikTok itu ya. Terus dan anak-anak juga dapat dengan mudah untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Gak bisa kita pungkiri lagi gitu ya, bahwasannya ya memang pengguna aplikasi-aplikasi itu didominasi juga oleh anak-anak yang bahkan mayoritas dari mereka mungkin memang masih di bawah umur gitu ya, yang seharusnya mereka belum boleh untuk memegang untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian ditambah anak-anak zaman sekarang juga kan banyak dari orang tua mereka yang memperbolehkan atau memang memberi izin gitu ya kepada anak-anak mereka untuk menggunakan gadget. Dan hal ini tentunya membuat anak-anak dapat dengan mudah untuk mengakses berbagai aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, karena hal itulah anak-anak atau para siswa dapat dengan mudah meniru konten negatif yang mereka lihat di gadget yang mereka pegang itu. Ditambah banyaknya budaya-budaya viral yang mungkin tidak terfilter, tidak tersaring gitu ya dari penglihatan mereka. Jadi mereka yang namanya anak-anak gitu ya, mereka melihat, mereka tiru, mereka ikutin. Terus belum lagi pengaruh pemberian gadget itu sendiri memang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku anak. Terus saya juga pernah baca salah satu jurnal yang dimana dalam jurnal tersebut seorang peneliti itu melakukan penelitian mengenai dampak dari penggunaan gadget itu. Terus peneliti ini menemukan satu hal, bahwasannya
gadget ini memberikan pengaruh signifikan terhadap tumbuhnya perilaku agresif pada anak. Jadi penelitian ini dia dapati melalui observasi sekaligus wawancara terhadap seorang anak perempuan berinisial K yang memiliki kegemaran bermain gadget dengan durasi yang overtime atau durasi yang ya berlebihan lah, tidak dibatasi gitu ya. Sehingga karena hal tersebutlah timbullah perilaku agresif seperti emosi yang tidak stabil dan sulitnya mengontrol penggunaan gadget. Kemudian dari penelitian tersebut juga sang peneliti ini melakukan wawancara dengan orang tua dari si anak ini dan mendapati bahwasannya orang tua dari anak tersebut merasa bersalah karena karena telah memberikan gadget kepada anak mereka dan telah mengenalkan gadget kepada anak mereka yang sebenarnya usianya tuh belum cukup gitu ya untuk dikenalkan kepada gadget. Kemudian kedua orang tua dari anak ini menyatakan bahwa mereka juga mereka mengatakan bahwasannya kurangnya waktu dalam mengawasi anaknya ketika bermain gadget. Dan karena mereka juga kan bekerja ya, jadi karena tuntutan pekerjaan dari orang tua ini membuat tenaga dan pikiran mereka terkuras di tempat kerja. Karena itulah mereka jadi kurang waktu untuk mengawasi anak-anak mereka. Berdasarkan penelitian tersebut, bisa kita tarik besar kira bahwasannya pengaruh gadget terhadap agresivitas anak ini memang sangat amat signifikan. Terlebih jika kita kaitkan dengan video yang sudah kita tonton tadi gitu ya, bahwasannya diperlihatkan juga ada seorang anak yang membentak gurunya, dan besar kemungkinan bahwa memang anak itu memiliki akses tanpa batas dengan gadget yang akhirnya membuat dia memiliki sifat agresif tersebut. Oke, jika kita bahas dari segi analisis sosiologi organisasi pendidikan itu sendiri, dapat kita simpulkan bahwasannya terjadi disfungsi pendidikan dalam lingkungan sekolah yang merupakan bagian dari organisasi sosial, yang dimana sekolah itu harusnya dapat menjadi tempat pembentukan norma dan nilai bagi anak dan bukan hanya sebagai tempat belajar. Kemudian disfungsi pendidikan ini juga bisa kita lihat dari melemahnya fungsi pendidikan karakter itu sendiri, yang bisa saja terjadi karena pertama mungkin karena sekolah yang terlalu fokus pada nilai akademik, kemudian yang kedua ada kurangnya penanaman moral yang diberikan kepada peserta didik, kemudian yang ketiga itu ada melemahnya kontrol sosial kepada para peserta didik. Dan jika kita kaitkan juga dengan teori dari para tokoh, hal ini bisa kita kaitkan dengan salah satu teori yang dipaparkan oleh Emil Durkheim, di mana beliau mengatakan bahwasanya pendidikan memiliki fungsi untuk membentuk moral masyarakat. Dan jika adab siswa menurun gitu ya, berarti ada yang salah juga nih dalam proses penanaman dan sosialisasi moral yang diberikan kepada siswa. Kemudian menurut Talcott Parsons juga ia menyebutkan bahwa sekolah adalah sebuah agen sosialisasi, yang dimana berarti sekolah memiliki tugas untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada para peserta didiknya. Oke, setelah analisis mendalam yang sudah kita lakukan, maka dapat kita tarik garis besar gitu ya bahwasannya solusi yang kita butuhkan untuk mengatasi permasalahan ini diantaranya adalah pertama dengan memberikan penguatan pendidikan karakter kepada para siswa. Kemudian yang kedua dengan melakukan kerjasama antara sekolah dan orang tua dengan melakukan komunikasi yang efektif untuk menghasilkan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Dan yang ketiga ada pembatasan dan pengawasan penggunaan media sosial pada anak agar anak dapat tetap terjaga dan bijak menggunakannya. Dan yang keempat ada guru harus tetap mengerahkan seluruh dirinya untuk terus berjuang agar dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. Dan yang terakhir ada penanaman moral dan pembiasaan perilaku sopan santun di sekolah. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya harap semoga analisis tipis-tipis dan sedikit mendalam ini dapat membantu untuk menjadi salah satu solusi agar permasalahan adab ini supaya dapat segera terbenahi gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.